Kalau kita ingat dulu kan ketika penyiraman air keras juga kepada Novel Baswedan, itu juga urusan pribadi gitu, hanya berhenti di orang-orang tertentu. Gimana Pak? Orang tertentu. Ya itu menurut saya tidak fair gitu ya. Untuk kasus ini Pak Mahfud mengharapkan apa mestinya Komnas HAM untuk segera kasus penyiraman air keras? Ya seharusnya aktif dong. Tapi tiba-tiba ada orang meminjam tangannya Pak Kala untuk mengadu domba antar umat beragama. Jadi seberapa berbahaya menurut Pak Mahfud upaya-upaya seperti itu? Saya kira ini sudah menyangkut sensitif sekali. Iya Pak. Anda boleh berbeda lah, pilihan politik lah silahkan. Tapi lalu apa yang Pak Mahfud lihat dari penegakan hukum seperti ini dilakukan oleh kejaksaan, tapi pada sisi yang lain selalu menjadi kritik oleh publik? Si Ibam ini kan tidak tanda tangan, tidak setuju. Justru tidak tanda tangan Pak, iya. Tidak setuju dia. Yang mendesak-desak ini nih, yang hanya dituntut 6 tahun 7 tahun ini yang ini tidak sudah nyatakan tidak setuju kok katanya. Dia dituntut 15 tahun. Padahal yang menyetujui proyek itu adalah pejabat-pejabat eselon 1-nya. Persis. Dia yang mendesak-desak. Persis. Lalu saya bukan pembela kasus korupsi sama sekali, tidak pernah saya. Tapi saya tetap pada pendirian hukum itu harus ditegakkan secara objektif berdasar bukti-bukti yang sah gitu. Halo saudara semua, senang bisa menyapa dan bertemu kembali dengan Anda di podcast Terus Terang. Podcast di mana saya selalu berusaha berbicara jujur dan terus terang guna berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan yang terkini. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahamannya secara utuh. Baik, mari kita mulai. Silakan. Ya. Mau tanya apa? Pak Mahfud, ada beberapa, 3-4 topik yang akan saya tanyakan. Kaitannya dengan yang muncul kasus-kasus hukum di pemerintahan belakangan ini. Baik itu yang muncul seperti biasa di akun Instagram atau Facebook kita, atau akun-akun media sosial lain, termasuk juga yang Pak Mahfud temukan dari interaksi dengan publik di luar, Pak. Iya. Ada concern beberapa orang lalu menawarkan untuk kita bahas setelah kita diskusi di sini. Saya mulai dengan kasus penyiraman air keras kepada aktivis Andri Yunus. Besok, betul rencana Pak, hari Rabu, ini tanggal 29 April, itu sudah akan mulai sidang pengadilan militer terhadap 4 terduga pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus. Ekspektasi teman-teman di masyarakat sipil adalah bagaimana persidangan ini kelak nanti bisa memunculkan tidak hanya 4, tapi muncul juga dugaan pelaku baru, terutama warga sipil. Gimana Pak Mahfud melihat seberapa strategik atau tidak strategik pengadilan ini? Lihat kompetensinya dulu ya. Kalau kita melihat sekarang ini kan sedang digiring agar orang percaya dan menerima bahwa kasus itu ditangani oleh peradilan militer. Okay? Kalau dari sudut hukum formalnya atau hukum yang sekarang sedang berlaku, memang sampai detik ini dengan kondisi di mana ada 4 tersangka yang semuanya anggota militer, itu memang kompetensinya menjadi kompetensi peradilan militer. Perdebatannya adalah apakah tidak bisa itu dibawa ke peradilan sipil. Kan diduga bukan hanya 4. Ya kan, konon ada 13, ada yang bilang 16 bahkan, Pak. Gitu. Dan di antara 16 ini ada yang sipil. Itu menurut temuan ada yang bukan, tim advokasi untuk demokrasi, Pak, 16 orang ya. Iya. Taut itu ya. Iya, Taut. Tim advokasi untuk demokrasi. Iya, tetapi sampai sekarang kan ditetapkan sebagai tersangka 4. Jadi memang di peradilan militer. Itu untuk hukum sekarang. Sebenarnya hukum yang sebenarnya cuma terganjal oleh satu tugas untuk mengubah undang-undang peradilan militer itu tertunda terus. Jadi aturannya itu menurut hukum yang baru ini ya, hukum di era reformasi, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh militer, tetapi dalam kasus di luar urusan pertahanan, di luar tugas kemiliteran, itu
diadili oleh peradilan umum. Itu ada di undang-undang tentang TNI, di undang-undang pertahanan, dan di dalam perdebatan-perdebatan tentang pembangunan atau reformasi TNI. Ya. Jadi seharusnya di peradilan umum. Tetapi memang ada pasal di situ peralihan kewenangan peradilan militer untuk orang-orang militer yang melakukan kejahatan di luar bidang kemiliteran itu bisa dilakukan setelah dilakukan perubahan atas undang-undang peradilan militer. Nah, undang-undang peradilan militer yang mengalihkan ini secara resmi sampai sekarang belum ada. Artinya sudah 20 tahun lebih. Ya. 20 tahun lebih ya tidak dibuat. Padahal diperintahkan sudah kira-kira sejak 22 tahun yang lalu ya. Sudah diperintahkan nih tidak digarap juga. Itu karena resistensi. Meskipun kayaknya di prolegnas selalu ada, muncul. tetapi tidak pernah masuk prioritas sampai 20 tahun. Kenapa Pak? Itu rata-rata karena ya apa? Itu kan pilihan politik aja. Yang masuk ke prolegnas itu kan pilihan politik dari DPR dan pemerintah. Mungkin masing-masing masuk kan, ada yang sama, ada yang tidak. Kemudian ketika ada yang satu masuk, satu tidak, mungkin berdebat, ini tidak masuk prioritas dulu. Itu mekanismenya kan begitu. Ya, yang ditanyakan kenapa tidak masuk, yaitu pilihan politiknya tidak sampai ke situ karena itu mungkin menyangkut beberapa hal yang masih belum bisa diterima oleh pihak TNI. Tapi udah benar, 4 ini ke peradilan militer. Ya. Terkecuali ya diungkap lebih jauh dari 16 yang ditemukan oleh pihak lain. Saya kira termasuk polisi punya catatan-catatan itu karena sudah mendapat laporan konon. Kalau ada sipilnya itu mestinya sekurang-kurangnya itu nanti ke peradilan gabungan. Koneksitas. Peradilan koneksitas. Jadi memang ada di KUHP yang baru itu kalau pelaku itu gabungan antara orang sipil dan orang militer, maka itu dibentuk koneksitas. Kalau tidak gabungan militer seperti sekarang, dilokalisir keempat orang hanya pengadilan militer. Ya militer. Tapi kalau ditemukan ada gabungan, itu nanti bisa dibentuk peradilan koneksitas. Pertanyaan kemudian Pak Mahfud, bagaimana supaya ekspektasi masyarakat, terutama teman-teman masyarakat sipil gitu, dalam proses pengadilan militer ini muncul dugaan pelaku lain yang itu sipil? Karena kan kira-kira orang melihat, oke, pilihannya sekarang peradilan militer. Lantas, kalau dugaan udah muncul, sangkaan. Sangkaan muncul pelaku lain yang itu sipil. Ya itu nanti ada 2 jalur. Pertama di peradilan militer itu nanti supaya diungkap, kan akan menjadi fakta hukum. Ya. Bahwa ini yang terlibat ini berdasar ini orang sipil. Kalau itu menjadi fakta hukum, tentu bisa di follow up. Ya. Yang kedua, kalau polisi berani kan, sekarang kan sudah masuk laporan ke polisi. Ada laporan ke Bareskrim, betul? Ke Bareskrim. Oke. Kan bisa Bareskrim. Mekanisme laporan itu yang di follow up oleh polisi. Ini laporan diteliti ternyata ada sipilnya, gitu kan? Tapi dengan catatan apakah polisi berani atau tidak? Iya itu tadi. Bukan berani apa? Beraninya sih saya kira berani, tapi tidak mau terlibat dalam hal-hal yang debatable seperti itu. Tapi mudah-mudahan berani lah. Masa gitu enggak berani? Iya. Gitu. Jadi bisa. Masih belum tertutup. Apalagi nanti fakta persidangan nyebut, gitu kan? Iya. Sipilnya ada. Bisa dibentukkan tersangka lain yang kemudian melibatkan militer-militer lain yang terlibat di situ. Nah itu kalau itu jadi tidak ada yang salah program ini kalau dari sudut formal prosedural, tapi dari sudut materi kasusnya nampaknya memang ada yang sengaja dilokalisir. Ya, ada langkah yang sengaja melokalisir persoalan pada 4 dan itu bukan institusional tapi orang gitu. Ya. Nah, ya itu. Artinya Pak Mahfud, di tengah skeptisisme publik, terutama teman-teman sipil itu, ada 2 yang tetap bisa dicermati. Nomor 1, pengadilan militer tetap dicermati gitu ya. Sehingga memungkinkan dalam proses sidang itu misalnya muncul tersangka lain yang itu sipil gitu, sehingga dia bisa muncul di pengadilan koneksitas. Lalu juga laporan
yang disampaikan kepada Barreskrim juga di follow up juga gitu Pak ya? Iya dong. Supaya bisa muncul di situ. Iya, dilihat. Tapi tentu harus dilihat betul, jangan laporan ya sengaja ya diabaikan atau dicari-cari kan tidak boleh kan. Saya kira Polri udah tahu lah untuk melakukan itu. Ini kan menyangkut masalah aktivis HAM, aktivis demokrasi, aktivis penegakan hukum. Kalau begitu kan sebenarnya negara yang rugi. Kalau orang kayak Andri Yunus ini kan banyak lalu dianiaya dengan cara begitu. Masa depan kebebasan berekspresi Pak yang jadi terganggu. Demokrasi gitu ya. Dan penegakan hukum juga. Ya, hanya berekspresi tapi juga penebalan atas kasus hukum. Ya, karena Pak Mahfud kecenderungannya makin Pak Mahfud seperti mengatakan dulu bahwa mungkin akan difokus hanya pada 4 pelaku itu. Karena kan semakin ke sini ketahuan Pak, misalnya ketika disampaikan motifnya katanya karena dendam pribadi. Kan dalam benak banyak orang bahwa untuk melokalisir supaya tidak masuk ke institusi kan Pak. Ya, itu gimana? Karena juga kalau kita ingat, saya teruskan dikit Pak. Kalau kita ingat dulu kan ketika penyiriman air keras juga kepada Novel Baswedan, itu juga urusan pribadi gitu, hanya berhenti di orang-orang tertentu. Gimana Pak? Orang tertentu. Ya itu menurut saya tidak fair gitu ya. Karena cinta ke institusinya lalu mengambil inisiatif pribadi. Padahal kalau di dalam TNI maupun Polri itu sangat ketat loh. Setiap tindakan tuh harus atas pengetahuan. Pertama atas perintah, yang kedua atas pengetahuan. Kalau sampai begitu tidak diketahui kan berarti pengendalian institusi ke dalam lemah. Entah itu Polri, entah itu TNI kan. Nah, oleh sebab itu orang lalu berpikir ini bukan soal lemah, ini memang sengaja dilokalisir untuk menghindarkan institusi. Karena kalau sudah institusi yang melakukan itu nanti harus melibatkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat kan gitu. Kalau sudah institusi kan pelanggaran HAM berat itu kan terstruktur. Sistematis gitu ya. Itu kalau institusi kan berarti terstruktur. Nah, bisa panjang urusannya itu ya. Bisa panjang, tapi satu pelanggaran itu bisa dianggap pelanggaran HAM berat itu kalau nanti Komnas HAM yang memutuskan. Kalau Komnas HAM bilang tidak, ya tidak. Kan gitu. Pak Mahfud melihat Komnas HAM sekarang ini perannya seperti apa dalam kasus ini, Pak? Karena banyak yang mempertanyakan. Sangat mundur ya. Waktu dulu ya, saya selalu menyebut pengalaman saya biar otentik. Ketika menjadi Menko Polhukam. Itu Komnas HAM berkoordinasi dengan kita intens. Iya, berbicara betul, berdebat, bisa bertengkar juga. Waktu itu zaman Bapak Menko, Ketua Komnas HAM Ahmad Topan Damanik. Lalu aktornya Cak Anam dan segala macam, BK. Iya, ingat. Itu aktif sekali. Dan biasanya kalau ada kasus-kasus seperti ini langsung turun tangan. Sekarang ini kan tidak tahu kita Komnas HAM melakukan apa atas kasus ini. Mungkin katanya sedang investigasi Pak, tapi orang masih menunggu. Iya, mungkin sedang investigasi. Tapi kalau dulu Komnas HAM zaman Damani Anam kan langsung cepat sekali ngomongnya keras, masyarakat tahu bahwa dia kerja. Misalnya kasus pembunuhan pendeta Yeremia. Papua. Yang di Intan Jaya itu Intan Jaya, Papua. Iya kan? Pemerintah saya membentuk. Bapak membentuk TGPF. Saya membentuk, mereka ngelawan. Nggak bisa. Kamu yang bentuk sendiri. Gitu. Seakan-akan nggak percaya ke pemerintah. Kita lakukan sendiri-sendiri, tapi Komnas HAM kita fasilitasi. Ayo lakukan. Hasilnya sama pada akhirnya. Sama dengan kasus Wadas itu ya. Jawa Tengah. Sama kan? Itu pokoknya Komnas HAM punya laporan-laporan bahwa itu ada kesengajaan dari aparat, ada ini itu. Kita lakukan penelitian, lalu kita saling membuktikan aja gitu. Di mana yang logis, di mana yang tidak. Ya pada akhirnya ya Wadas itu ya tidak seseram yang dibicarakan orang. Pada akhirnya clear aja. Saya minta waktu itu. Umumkan dong ke masyarakat gitu, biar. Jadi sungguh pun boleh dibilang berhadapan dengan pemerintah, mereka bikin sendiri. Tapi koordinasinya tetap berlangsung. Koordinasinya tetap berlangsung, termasuk kasus Sambo, ya kan? Mereka langsung turun kan itu. Seakan-akan penyidik sendiri. Ada orang yang bilang berlebihan, tapi maksud saya waktu itu aktif Komnas HAM. Sekarang nih kita tidak pernah. Untuk kasus ini Pak Mahfud mengharapkan apa mestinya Komnas HAM untuk segera kasus penyiraman air keras? Ya seharusnya aktif dong kayak gini. Kan kontroversi di kalangan
masyarakat sekarang sedang tinggi. Ya, Kalau apakah itu pelanggaran HAM berat atau tidak? Kan gitu toh. persis. Karena kan bagi banyak orang kan tidak masuk akal hanya karena urusan pribadi sampai begitu dan bisa berombongan gitu Ya. kan. Nah itu dia Pak, saya mau lanjut ke situ. Pertanyaan publik kemudian, dendam pribadi 4 orang, padahal dalam penelusuran investigasi majalah Tempo misalnya menemukan bahwa tempat pertemuan mereka itu adalah rumah dinas, mantan rumah dinas, Nah, itu dia. Kabais kalau nggak salah Pak. Iya. Artinya ada fasilitas negara digunakan, tapi masa urusan pribadi? Itu Ya, pertanyaan itulah. publik Pak Mahfud. Itulah yang menjadi pertanyaan publik. Biar nanti Komnas HAM bisa mengurai, lalu pengadilan atau pengadilan militer ini juga harus mengungkap dengan fair. Karena sebenarnya urusan pengadilan militer dan pengadilan umum itu sama aja, tidak ada yang lebih jelek, tidak ada yang lebih bagus gitu ya. Ini hanya porsi aja kalau menyangkut institusi TNI misalnya kadang-kala agak sensitif. Tapi sebenarnya hal-hal yang murni menjadi kasus peradilan militer, di peradilan militer hukumannya lebih ketat, lebih tegas. Lebih tegas. Ya, jauh lebih tegas. Dan nampaknya tidak ada kolusi, korupsi dan sebagainya di situ. Bagus peradilannya kalau misalnya ada anggota TNI yang jahat dan sebagainya. Tapi kalau ini kan agak beririsan dengan politik ya. Sehingga mungkin orang ragu bisa masih tegas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu nanti kita dorong agar ini dibuka dengan sebaik-baiknya karena ini ya masa depan demokrasi konstitusional kita itu terancam kalau ini nanti disembunyikan lagi seperti kasus atau terkesan disembunyikan lagi seperti kasus novel dan sebagainya. Itu kan kesannya tidak hilang. Kasus-kasus yang diungkap orang ini kaitannya dengan ini, kaitannya dengan itu orang kan mungkin tidak lupa bahwa itu yang terjadi. Oke Pak, kita lanjut ke yang lainnya. Tapi saya sampaikan ke netizen dulu supaya Anda tidak ketinggalan dengan topik-topik menarik dan bahasan Pak Mahfud. Silakan Anda subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasi Anda. Pak Mahfud, saya bergeser sedikit. Ini juga cukup lama dibahas dan beberapa orang meminta pandangan Pak Mahfud. Ini kebetulan sahabat Pak Mahfud, Pak Yusuf Kalla, Pak. Oh iya, Pak JK. Iya. Makin ke sini kita lihat gara-gara potongan videonya ketika ceramah di UGM itu, Pak, ada beberapa aktivis media sosial memposting, lalu seakan-akan dianggap mendiskreditkan agama lain. Dan Pak JK langsung membantah, timnya langsung membantah, meluruskan di berbagai tempat, bahkan saling melapor, Pak, akhirnya. Ya, saling melapor. 2 orang yang memposting ini kemudian memberikan komentar juga dilaporkan balik oleh timnya Pak JK. Pak Mahfud melihat seperti apa kasus ini sejauh ini? Ya, ini menurut saya satu kebebasan politik yang sudah berlebihan ya. Berlebihan. Menyentuh hal-hal yang sangat sensitif yang sebenarnya kita tata cukup lama dan cukup berhasil itu untuk mengatur pola hubungan antar umat beragama. Tapi dengan kasus ini kan seakan-akan umat beragama tuh diadu lagi. Iya, seperti diadu domba, Pak. Menggunakan Pak Yusuf Kalla. Mas Rizal, jadi sejak era reformasi kita udah punya kemajuan yang bagus. Orang berbeda pendapat, bertentangan secara terbuka dan sebagainya itu biasa, apalagi era medsos ya. Sekarang ini. Itu berjalan baik-baik aja. Setiap ada momentum penyelesaian pemilu ya selesai, ada pergantian pejabat ini ya ribut tapi selesai gitu dengan baik. Gitu. Itu konsekuensi dari kebebasan berpolitik yang kita peroleh setelah reformasi. Dan itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi dengan kasus ini sangat merusak menurut saya. Karena kita sudah berhasil membangun saling pengertian antar umat beragama, sehingga misalnya dalam beberapa tahun terakhir ini perdebatan antar pemeluk agama ya terbuka aja, Pak, tidak menimbulkan korban yang berbahaya, tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat gitu. Konflik ya biasa saja, itu kemajuan demokrasi, saling menyerang, saling ini gitu, dan itu bisa selesai dengan baik. Sementara konflik antar umat beragama kan berkurang akhir-akhir ini. Sudah mulai tertata, radikalisme sudah mulai kita eliminasi bersama-sama kan. Sehingga peristiwa-peristiwa radikalisme sampai ke bom dan sebagainya, teroris sekarang kan sudah hampir bisa ditangani dengan baik lah. Tapi tiba-tiba ada
orang meminjam tangannya Pak Kala untuk mengadu domba antar umat beragama. Caranya gimana? Menggunakan isu sensitif yang sebenarnya tidak ada. Karena begini, Pak JK ini kan berbicara itu di acara Ramadan Public Lecture di kampus UGM. Saya juga ikut bicara di situ bergantian. Pak Mahfud juga dijadwal di situ? Iya, banyak kok di situ. Jadi dengan Pak JK bergantian? Iya, dan itu di masjid kampus UGM itu tidak ada sebenarnya penentangan politik apa-apa karena semua pembicaranya itu ngatur untuk tidak masuk pada kontroversi politik elektoral. Ada standar yang sudah disampaikan untuk tidak masuk. Kita berbicara politik dalam arti nilai perjuangan, inspirasi, tetapi bukan elektoral, bukan mendukung A, mendukung B, memajukan partai ini. Bukan politik praktis lah ya? Bukan, ada di situ. Sehingga tahu, dan saya ngikuti yang dikatakan Pak JK itu, justru dia pada waktu menyerukan agar umat beragama itu tidak mencari dalil agamanya untuk saling membunuh. Kata Yusuf Kalla, harus damai. Kan itu maksudnya. Tapi Yusuf Kalla jangan sampai dulu. Seperti dulu di Poso itu, kan salah. Orang Islam merasa kalau membunuh orang Kristen itu syahid. Orang syahid juga didoakan kalau mau pergi agar bisa membunuh orang Islam. Kan itu yang terjadi waktu itu. Kata Pak Yusuf Kalla itu salah. Kita harus damai. Itu tidak benar. Tidak ada agama yang mengajarkan permusuhan. Tapi waktu itu umat di Poso itu yang Islam menganggap kalau membunuh Kristen halal, si Kristen juga kalau membunuh orang Islam juga berpahala, kan gitu waktu itu. Jangan terjadi kalau itu, kata Pak Yusuf Kalla. Dan Pak JK bicara konteks ketika itu ya? Konteks ketika itu. Kok lalu dikatakan dipotong bahwa potongan video itu Pak yang disebarkan. Iya, potongannya mengatakan menurut Pak JK orang Kristen berhak halal membunuh orang Islam syahid kalau membunuh orang Kristen. Kan dipotong begitu. Nah, oleh sebab itu, saya kira ini sudah menyangkut sensitif sekali. Iya, Pak. Anda boleh berbeda lah, pilihan politik lah silahkan. Tapi lalu membalik-balik. Atau istilah saya memutilasi lah. Memutilasi berita yang sebenarnya berbicara begini, lalu dipotong ini konteksnya. Padahal semua orang tahu, dan sekarang orang mau dengarkan pun kan masih ada di channel YouTube-nya UGM. Iya, lengkap Pak. Orang bisa menyaksikan lengkap kan? video gitu. utuh. Jadi seberapa berbahaya menurut Pak Mahfud upaya-upaya seperti itu? Itu berbahaya, menimbulkan permusuhan. Nah, begini loh, agama itu urusan keyakinan, bukan urusan logika. Oleh sebab itu, karena ada di hati, ketika keyakinan ini tersentuh, orang mau melakukan apa saja yang tadinya tenang-tenang bergerak gitu. Karena ini tidak pakai logika lagi, soal keyakinan, merasa satu kelompok penganut agama itu harus disucikan Tuhannya dan umatnya, kan gitu. Lalu dibenturkan begitu, ya itu sangat berbahaya. Artinya beralasan kalau dari kubu pendukung Pak JK atau orang-orang yang simpati pada Pak JK melaporkan orang-orang yang memposting video itu dan memberikan komentar ya, dia hasutan, Pak. Ya betul, menurut saya laporan itu wajar, bisa dimaklumi, dan menurut saya memang harus diselidiki ya. Karena apa? Karena yang begini ini berbahaya, hanya gimana ya, kepentingan politik yang sangat sempit gitu. Untuk memojokkan orang yang sudah pasti tidak. Sudah pastilah semua orang tahu Pak JK tidak bakal begitu. Gitu. Kok masih tega-teganya gitu mengatakan yang seperti itu. Maka ya menurut saya wajar kalau Pak JK itu emosinya agak memuncak. Dalam kasus ini, meskipun dalam kasus lain dia sudah sering disindir, biasalah politik lah. Kamu inilah, kamu ini, dia diem aja. Tapi yang soal ini dia merasa merasa sangat tersakiti, diserang secara tidak proporsional. Jadi menurut saya ini harus dianu juga di dalamnya agar yang lain juga hati-hati dalam menggunakan medsos gitu. Memposting video. Iya. Ada cara-cara yang lebih halus tuh biasanya kalau memposting atau memberitakan tuh pakai clickbait saja kan. Kalau ini mutilasi, berita dipotong, lalu dia dipotong konteksnya, lalu dipetik masalah-masalah yang sangat sensitif untuk dibenturkan. Orang jadi melihat ada intensi memang di situ, Pak Mahfud. Ada kepentingan kelompok atau politik karena orang menduga
Pak JK seperti diserang ketika Pak JK baru saja mengeluarkan pernyataan. Misalnya ketika mengatakan itu persoalan ijazah mestinya Pak Jokowi tinggal menunjukkan saja aslinya supaya kita nggak lama berlarut-larut berdebat seperti ini. Nah, orang mendengarnya ke situ, Pak. Kelompok-kelompok yang ini yang melakukan itu. Iya. Pak Mahfud melihat konteks itu seperti apa? Konteksnya memang ke situ kan jelas Pak JK sesudah mengatakan itu lalu serangannya habis-habisan gitu. Saya kira banyak kan orang yang mengatakan gitu. Ya udah kan tinggal ditunjukkan aja gitu. Kan selesai. Nah Pak JK bilang begitu lalu menjadi sasaran itu. Pak Mahfud pernah mengalami soal orang yang selama ini Bapak muncul di media sosial, dibicarakan di berbagai platform. Pak Mahfud pernah merasakan Pak seperti itu Pak? Misalnya juga menjadi korban. Wah sering sekali menjadi korban. Misalnya yang terbaru ini ya, yang soal Saiful Mujani. Sekarang ada di TikTok itu Saiful Mujani, judulnya nih, Saiful Mujani dilaporkan makar. Menurut Mahfud, makar tidak bisa dihukum. Ada tuh judulnya, ada gambar saya, ada Saiful Mujani. Itu pelintiran yang luar biasa, Pak. Kan tidak mungkin saya bilang, makar tidak bisa dihukum. Makar itu ya harus dihukum berat. Yang saya bilang, Saiful Mujani itu tidak makar. Kalau makar baru dihukum, kan gitu kan. Waduh, iya. Saya kan berkali-kali katakan, Saiful Mujani itu tidak makar. Bukan makar tidak dihukum, makar itu sudah ada pasalnya. Dan ada ancaman hukumannya, harus dihukum kalau makar. Tapi Saiful Mujani itu tidak makar. Apa? Unsur-unsur deliknya tidak ada kan gitu. Lah ada lagi misalnya gini. Saya dibenturkan dengan Rektor UGM dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi. Saya kan tidak pernah mau ikut-ikut tuh soal ijazah. Sesudah saya beri saran Rektor UGM itu, ya sudah Pak Rektor katakan bahwa pernah mengeluarkan ijazah untuk orang bernama Jokowi dan buktinya ada semua. Soal ada orang yang menyatakan bahwa yang dipakai oleh Pak Jokowi itu palsu, itu biar urusan pengadilan lah kan gitu. Selesai. Saya sudah gitu enggak pernah. Tapi banyak sekali berita yang minggu lalu itu Mahfud MD menggugat Rektor UGM 40 triliun. Karena tidak mau mengungkap ijazah gitu. Kapan saya dan apa urusan saya 40 triliun? Itu kriminal tuh, Pak. Nah, ada lagi, Mas. Ada gambar Mahfud MD marah kepada Rektor UGM karena mau dipaksa oleh Jokowi, gitu judulnya. Kapan sih saya bilang itu? Sesudah saya buka gitu, ternyata saya saya berbicara dengan rektor lain, yaitu Rektor Universitas Subio Pranoto udah 2 tahun lalu. Oh, yang dulu menjelang kan? Pilpres itu, Pak? Iya, menjelang Pilpres kan dia berkomunikasi dengan saya. Jadi dia dipaksa oleh orang dari Polda untuk membuat pernyataan bahwa pemerintahan Jokowi itu sangat bagus, berhasil apa gitu. Dia kan nelpon saya berlapor. Lalu saya umumkan, kok ada sih orang dipaksa buat pernyataan gitu. Nah itu berita lama dulu rame. Nah sekarang dihadapkan gambar Bu Ova dengan saya, judulnya Mahfud marah kepada Rektor UGM karena dipaksa menyatakan sesuatu oleh itu tidak masuk akal, tidak ada hubungannya. Nah yang begitu-gitu tuh jahat sekali gitu. Nah tapi saya tidak perlu klarifikasi juga. Yang lebih anu lagi, ini loh. Baru 2 hari ini ada tuh di TikTok gambar bahwa Mahfud bilang Prabowo memboros-boroskan uang. Mungkin iya ya, tapi saya tidak bilang gitu. Itu dicantumkan dalam sebuah berita orang ribut, ada pesta di Paris, gitu kan? Katanya tuh boros-boros uang. Lalu diambil gambar saya di podcast ini. Ketika saya memuji Pak Prabowo setahun lalu, ketika dia berpidato di DPR kan saya puji, wah hebat tuh ya Pak Prabowo. Dia bilang nggak boleh ada pemborosan, nggak boleh orang ulang tahun, nggak boleh kunjungan kerja, nggak boleh untuk penghematan negara gitu. Nah, yang dipetik hanya itu, negara boleh memboroskan, nggak boleh ulang tahun, nggak boleh apa-apa. Lalu disertai gambar ulang tahun di hotel di Paris itu, seakan-akan sama mereka itu, padahal saya tidak ada urusan dengan itu, nggak ngomong apapun. Tapi banyak loh Mas, kenapa kok pakai tangan saya gitu kan? Ya bilang aja kalau begitu. Meskipun saya sendiri tidak mau juga menggugat, kalau ada yang keberatan ya saya beritahu bahwa
Saya enggak pernah bilang gitu. Tuh lihat aja gambarnya. Itu kan tahun 2024 ketika Pak Prabowo baru pidato di DPR. Saking seringnya muncul jadi Pak Mahfud agak cenderung mengabaikan sudah gitu ya. Wah, saya biarin aja, terlalu banyak yang begitu-begitu itu. Iya kan? Waktu itu tuh pujian saya kepada Pak Prabowo karena pidatonya jelas dia tidak boleh lagi ulang tahun. Iya. Macam-macam kan, Ya, tidak betul, boleh betul. gini, kunjungan kerja, ini semua. Wah, bagus pidatonya. Ketika menjelaskan soal efisiensi kan Pak waktu itu ya. Iya, lalu dipotong. Kata saya yang menguji, dipotong pujiannya, hanya dibilang tidak boleh mempoya-poyakan uang negara. Padahal itu kata Pak Prabowo sendiri. Nah, yang begini-gini banyak sekali sekarang, liar. Medsos gitu. Saya juga begini, yang agak sensitif gini loh Mas. Saya dulu kan berpidato agar kaum muslimin di Indonesia itu menyatukan jiwa keindonesiaan dan keislaman. Ingat kan? Iya, iya. Kan standar tuh di mana-mana. Maksud saya jangan orang Islam Indonesia itu merasa orang Arab. Kan gitu. Karena Anda orang Indonesia. Laksanakan agama Anda itu sesuai dengan jiwa keindonesiaan. Jadi menyatu. Anda jangan warga negara Indonesia. Kok soal keislamannya ikut faham radikal yang di luar. Maksud saya orang Kristen ya ikuti keindonesiaan, menyatukan kekristenan dengan keindonesiaan sehingga kita ini satu bangsa, enggak usah ribut. Tapi tahu enggak anak-anak, wah itu bahaya Mahfud mau menyatukan, menjadikan Indonesia menjadi negara Islam katanya. Itu radikal. Loh, saya bilang gimana kamu yang bilang itu dulu sering ikut saya ke gereja. Saya bilang untuk bertemu dengan pastor bahwa kita ini bersaudara. Tidak usahlah orang Hindu itu kan saya ini hubungkan orang Hindu untuk menjadi Indonesia untuk menjadi Hindu di Indonesia tidak harus ikut orang India kan gitu. Orang Islam untuk menjadi orang warga negara Indonesia tidak harus ikut orang Arab kan gitu. Begitu kan. Itu maksudnya keindonesiaan dan keislaman itu menyatu. Tapi waktu itu serangannya ini katanya radikal mau membangun negara Islam. Menarik Pak. Sekali waktu yang kumpulan mutilasi gitu kita kumpulkan kita bahas khusus Pak. Mutilasi jahat banget itu. Iya, iya, iya. Nah, saya kira negara harus turun tangan yang begini ini. Yeah. Dan polisi punya alat untuk tahu untuk ini. Punya alat. Kalau dilapori mesti saya pernah lapor dapat kok Mas. Orang begitu tuh pernah lapor. Orang Makassar itu yang namanya Alim itu. Ya, betul. Oh iya kan? Yang membuat yang menjelang lebaran dia lakukan. Pak Mahfud bilang pulanglah ke lebaran gitu ya. Iya kan? Dia membuat gambar saya. Mahfud MD dipangkap oleh KPK, uangnya disita di kamar kerjanya 400 miliar. Banyak orang percaya loh itu. Terus saya lapor ke polisi, ketemu kok. Ketemu dipanggil ke Jakarta, nangis-nangis dia. Tapi ya udahlah, saya pulang, saya enggak lapor. Tapi kamu ngaku ya. Di depan polisi ngaku. Nah polisi itu tahu tuh. Untuk menemukan itu enggak perlu waktu lama. Kalau lapor siapa yang buat ini, siapa yang buat ini, bisa kok. Gitu. Iya. Dan saya kira harus ketat di bidang ini agar tidak menimbulkan permusuhan-permusuhan di tengah masyarakat. Dan kita lihat terutama di kasusnya Pak JK sekarang supaya biar polisi penegak hukum segera menindak tegas gitu Pak ya. Orang sekelas Pak JK lalu dibegituin gitu. Baik Pak Mahfud, ya kita lanjut Pak. Ini peristiwa berikutnya kita ambil yang terjadi pada Februari Pak. Pertengahan Februari Pak, kira-kira kurang lebih 2 bulan lalu di Papua. 11 Februari 2026 di Papua, ketika 2 pilot tertembak Pak. Baskoro Adi Anggoro dan Egon Erawan. Itu ketika membawa landing di Bandara Bovendigul di Papua Selatan, ditembak, berusaha menyelamatkan penumpangnya selamat, lalu dua-duanya tertembak dan mati oleh KKB. Dan sempat diberitakan Pak Mahfud, 2-3 hari diberitakan, tapi lalu setelah itu hilang beritanya Pak. Apa yang mestinya dilakukan oleh katakanlah pemerintah, negara, atau misalnya pemerintah sempat di sana, karena menggunakan 2 pilot yang pesawat perintis yang berhari-hari mengantarkan masyarakat, mengantarkan pasukan TNI ke sebuah lokasi, membantu ketika cuaca harus dipotret dan segala macam, tapi kemudian meninggal begitu saja tanpa ada semacam perhatian dari pemerintah. Menurut Pak Mahfud bagaimana? Ada beberapa hal ya. Pertama, saya kira perhatian kita kepada Papua
ini sekarang agak melemah dari sorotan. Pada dulu kan itu selalu menjadi masalah di Papua tuh, masalah keamanan seperti itu. Mestinya kan ada jaminan, ya jaminan keamanan ketika seorang pilot atau penerbang pesawat, penumpang apalagi kan ke sana kan sudah pasti apa keamanan di sana bagaimana. Persis. Iya kan harus diukur, sudah dipastikan lebih dulu Pak biasanya. Itu. Nah sekarang saya melihat ada kendor itu. Apakah memang sengaja tidak diberitakan? Karena yang kita lihat kalau di medsos, mereka tuh makin menantang orang-orang Papua itu kan. OPM itu, Organisasi Papua, terang-terangan masuk kota pakai seragam upacara gitu. Dan diberitakan gitu. Itu kan separatis. Semakin berani maksud saya. Dulu kita kewalahan nangani, tapi tidak seberani sekarang. Nah sekarang terjadi lagi di mana itu yang terjadi? Di Bovendigul atau di mana yang terakhir itu? Kemarin Bovendigul Pak. Yang peristiwa 20 ini Bovendigul. Iya, yang kan? 11 Februari ini. Iya kan? Iya. Mestinya kan negara harus menjamin keamanannya. Yang kedua rasa kemanusiaannya yang saya baca juga. Pertama perhatian dari aparat itu kurang, ya. Ya jenazahnya dikirim begitu saja tanpa penjelasan apa-apa dari aparat. Meskipun itu bukan kewajiban aparat untuk kasus ini karena apa? Dia penerbang swasta. Sehingga aparat ya sudah itu urusan swasta. Nah, swastanya sendiri ngurusnya juga enggak serius, enggak menunjukkan rasa empati menurut saya. Karena apa? Hanya menguruskan asuransi sekian yang konon sampai sekarang belum mau diterima oleh keluarganya kan. Kalau tidak salah belum mau terima karena dia perlu penjelasan. Persis. Dan mungkin asuransinya lebih banyak lagi yang seharusnya ini. Tapi kan perlu penjelasan si siapa namanya Baskoro ya, yang meninggal. Ibunya saya ketemu sama ibunya juga di satu tempat ya. Ya mestinya punya empati dong. Smart aviation tidak dilepas begitu saja, jenazahnya hancur, nggak boleh dilihat. Karena begini tuh yang saya dengar. Dia mendarat, kan sudah ditembakin, sudah memberi kabar bahwa kami ditembakin, mohon perlindungan gitu. Nggak ada. Begitu mendarat karena dia pilot, bertanggung jawab dia. Bertanggung jawab agar yang selamat lebih dulu para penumpang. Dia masih menata itu agar penumpang selamat. Sudah itu dia ditembak lalu dibunuh gitu dengan dicecar gitu ya dengan luka yang luar biasa sehingga tidak bisa dikenali lagi gitu. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian kan, terutama Papua bagi kedaulatan Republik ini supaya kedaulatan negara ini tidak lama-lama disandra terus. Nah, ini kok malah semakin parah. Dulu kan selalu jadi diskusi ya di tingkat nasional. Kalau di tingkat terus terang, di tingkat Polkam itu dulu, Polhukam saya, itu hampir setiap bulan loh bicara perkembangan Papua. Iya, laporan dari Intel gimana, ininya benar kekuatannya berapa ini. Kita dulu rajin tuh, bahkan sampai dibuka ruang-ruang dialog segala macam, diundang mereka datang ya Pak ya. Orang-orang yang menyatakan Papua salah nangani. Pemerintah salah nangani. Saya panggil semua tuh orang Papua, LSM, salahnya di mana? Pak, seharusnya gini Pak, ini sudah dilakukan. Ini tanggal sekian. Kamu punya usul apa lagi? Nah, kita bicara sehingga itu selalu menjadi wacana yang bisa mengingatkan kita untuk memperhatikan. Nah, yang ini mungkin tidak terlalu besar. Dulu kan ada pilot yang disandera hampir 1 tahun tuh ya. Yang dari Selandia Baru. Dari Selandia Baru. Nah, ini tidak menjadi berita yang berkepanjangan karena mungkin Baskoro Adi Anggoro ini anak muda yang tidak dikenal dan tidak bersentuhan dengan masalah diplomasi. Lalu ada Pak Egon Erawan itu orang udah mau pensiun sebenarnya kan. Katanya berapa bulan lagi mau pensiun tapi masih ditugaskan untuk menjelang pensiunnya itu katanya hanya untuk mati gitu. Nah, dari maskapainya itu tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh. Mestinya ini ada yang mengurus lah. Maskapai pemerintah daerah kan juga Pak karena menggunakan pesawat ini, Smart Aviation ini kan juga ya. Lalu katanya asuransi untuk asuransi untuk penerbang itu katanya tidak dapat. Karena apa? Karena dia bukan kecelakaan, bukan pada saat terbang, tapi sudah di bawah itu urusan kriminal katanya. Nah yang begitu-gitu kan
tidak memuaskan juga. Mestinya masuk, apa betul kalau orang baru terbang dan menyelamatkan orang itu tidak dianggap sebagai kecelakaan dalam penerbangan yang di cover oleh asuransi. Katanya penjelasan tentang itu pun tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan publik juga Pak, mirisnya karena tidak ada semacam jaminan keamanan bagi para pilot di sana Pak, yang setiap hari melakukan misi-misi kemanusiaan seperti itu, mengantar pasukan TNI misalnya gitu. Untuk daerah konflik Pak, ketika terbang tiba-tiba ketika di sana nggak ada yang menjaga dan segala macam katanya Pak. Itu yang apalagi itu tempat fasilitas publik kan, bandara kan, masa nggak ada yang jaga begitu? Apalagi dia sudah kirim pesan gitu katanya, ini kami dalam dalam masalah gitu, nggak ada yang nanggapi, nggak apa gitu. Baru sesudah mati pada datang gitu, sesudah jadi mayat diletakkan di, yang satu katanya diletakkan di pinggir, yang satu di dekat bandara, yang satu di tengah hutan atau apa gitu, yang sudah dicecak-cecak itu badannya. Nah itu saya kira Mas dari sisi perhatian pemerintah, mungkin aparat dan segala macam, apa mungkin perlu Pak disampaikan kepada keluarga ya? Iyalah, setelah ini itu kan ada pemerintah daerah, iya kan, ada Polri, persis, iya kan, ada Kementerian Perhubungan, ada apa kan terkait dengan itu semua. Masa lalu menganggap karena itu orang sipil dan swasta ya biarin aja. Selesai setelah diberitakan 2-3 hari nggak ada lagi. Beda dengan di tempat lain. Papua itu memang daerah yang secara politik panas, dan ancaman seperti itu berlangsung terus-menerus. Kenapa yang ini lalai? Mestinya kan ada pengamanan minimal lah. Pengamanan minimal untuk misalnya dari sampai mendarat, sampai sejauh apa dan seberapa waktu dia itu terus dalam jaminan keamanan gitu. Ini ada. Nah kalau ada Pak itu, nah coba jelaskan ke publik, ini kan negara, kan harus dijelaskan. Kan? Bahkan orang tuanya pun belum dapatkan penjelasan kayaknya pun begitu. Saya kasihan tuh. Ya mestinya kan ini dapat penjelasan lah ya. Gitu. Oke. Baik Pak. Masih ada satu lagi, ada yang menanyakan soal ini juga Pak. Jadi belakangan ini Pak, kejaksaan itu dituding terutama oleh pihak-pihak yang berperkara itu memaksakan kasus Pak, memaksakan kasus, misalnya terutama pada kasus-kasus korupsi yang ditengarai ada atau tidak pidananya itu selalu menjadi pertanyaan publik, selalu menjadi dianggap proses pengadilan itu tidak selamanya bisa menggambarkan kira-kira keadilan yang bisa diharapkan Pak Afud. Ya ada macam-macam kan Pak. Pada akhirnya kemudian mereka mengadu ke DPR, ke Komisi 3 DPR. Kasus tuntutan mati pada ABK di Batam, lalu juga ke Jari Karo yang si Amsal Sitepu dan segala macam. Belakangan istrinya Nadiem Makarim juga menemui DPR, Komisi 3 dan mungkin juga Ibrahim Arif gitu. Apa yang Pak Mahfud lihat dari penegakan hukum seperti ini dilakukan oleh kejaksaan, tapi pada sisi yang lain selalu menjadi kritik oleh publik? Kritik yang muncul di publik ya, tentu tidak mulai dari kritiknya, mulai dari oke lah kejaksaan menurut saya bekerjanya cukup oke lah. Sejak tahun 2022 itu kan selalu tertinggi tingkat kepercayaan publik sampai sekarang ya, selalu tertinggi tingkat kepercayaan publik. Bagaimanapun itu ukuran soal benar atau tidak isinya adalah bagaimana ya terserah saja. Itu kan sampai media sekelas Kompas kan menyebut kejaksaan itu bagus lah prestasinya. Oke, kita bagus. Tapi belakangan ini banyak yang memang menjadi masalah, melenceng. Penanganan terutama menyangkut masalah-masalah korupsi itu sepertinya kurang tepat, tidak profesional. Karena apa? Sering itu mencampur adukan antara kebijakan yang memang dibenarkan oleh hukum administrasi, kebijakan atau diskresi, itu dikorupsikan. Sesudah dikorupsikan, buktinya enggak kuat, lalu dibelokkan kasusnya. Ya, seperti kasus Pertamina yang beberapa kali Pak Mahfud sebutkan tidak ada, katanya oplosan minyak. Nah, dan itu yang paling ramai orang oplosan, diserang habis Pertamina oplosan. Ternyata di dakwanya enggak ada, bukan oplosan. Artinya orang ditangkap dulu, kesalahan dicari di tengah, enggak boleh. Mungkin betul salah barangkali ya, tapi ditemu di tengah itu kan secara etik kan tidak boleh. Ditangkap dulu, baru dicari buktinya. Iya. Yang kasus Nadiem kan sama juga, gitu ya.
Ya, begitu. Kemudian Amsal Sitepu lapor ke DPR. Lapor ke DPR. Nah, sehingga kalau pertanyaannya sekarang, ya, itu lapor ke DPR itu boleh enggak? Ya boleh dong, itu kan tempat wakil rakyat. Cuma sebenarnya DPR itu kan punya fungsi hanya 3. Legislasi, pengawasan, dan budget keuangan. Ya, anggaran. Nah, kalau orang lapor ke DPR, itu boleh saja. Siapa yang melarang kan? Lapor ke DPR karena aparat penegak hukum tidak profesional. Dan nyatanya banyak yang berhasil, dan nyatanya memang betul jaksanya keliru kan? Seperti si Amsal Sitepu. Amsal Sitepu itu. Dan banyak hal lagi yang ini katanya muncul lagi di Medan gitu, dengan hal yang mirip sama dengan Amsal Sitepu dikorupsikan lagi. Begini maksud saya, apapun kejaksaan itu sekarang ada hal-hal yang nampaknya dalam penanganan kurang profesional, dalam hal-hal tertentu ya, tidak semuanya, kita tidak boleh nihilis, mengatakan jelek semua, enggak. Tapi seperti kasus Nadiem, kasus Tom Lembong, ya kan, ada kasus. Kalau itu berita yang yang KPK tuh ya, yang perempuan, yang itu ya, itu lalu kasus belok di tengah jalan tuh, wah itu bahaya sekali orang. Misalnya Mas Rizal ditangkap gitu, ternyata enggak ada, dicari salah lain, dan kadang-kadang dipaksakan hal-hal yang sudah. Jadi yang penting tangkap dulu baru diproses mana salahnya. Itu kan tidak mengatakan boleh, begitu Pak ya. Tidak boleh. Tapi jaksa bisa beralasan ini masalah proses hukum harus tegas, setuju gitu. Tapi jangan membelok-belokkan begitu kalau buktinya tidak ada. Berarti ketika nangkap duluan itu 2 alat buktinya tidak ada, sehingga dibelokkan ke kasus lain, baru yang sesudah diperiksa ketemu alat buktinya baru dimasukkan ke kasus itu. Itu artinya apa? Karena dikejar target untuk segera kasus itu. Penuntutan, target penuntutannya Pak ya. Ada cerita. Kenapa sih jaksa kok seperti gregetan gitu untuk nanggapi orang-orang, terutama mengkorupsikan orang yang alat buktinya belum cukup. Padahal yang alat buktinya kuat itu banyak, tapi dibiarin gitu. Ini kesan publik ya. Ini kesan kalau itu buktinya kuat dong. Udah dipanggil sekian hari, kok kasusnya hilang. Diperiksa dari jam 9 sampai jam 22 malam. Kok sekarang nggak ada kabarnya lagi, apa kasus itu, dan seterusnya. Nah yang itu tuh kan banyak yang harus. Malah yang buktinya tidak ada ditangkap dulu, lalu dicari alat buktinya sesudah jadi. Nah, oleh sebab itu saya menjadi paham ya ketika orang melapor ke DPR, karena itu fungsi pengawasan DPR menurut saya tidak apa-apa. Yang penting tidak ikut pada teknis hukumnya, tidak mengintervensi di proses hukum. Ada istilah apa namanya, pengawasan konstitusional ya, constitution oversight, dan ada istilah political intervention. Nah, kalau dalam rangka pengawasan konstitusional itu jaksa tuh salah lah anunya gitu. Constitutional oversight ya istilahnya. Iya, constitutional oversight itu. Dan apa tadi, political intervention gitu. Nah, itu memang ada istilah itu. Menurut saya DPR menerima laporan kemudian menegur kesalahan-kesalahan yang ternyata tegurannya benar gitu. Itu bagian dari pengawasan, tapi dia tidak ikut menentukan hukum acaranya, tidak menentukan dituntut berapa, dan tidak minta agar dibebaskan, kan begitu. Minta tidak langsung perintah bebas sekarang, enggak, kan harus ada prosedur tertentu. Perhatikan putusannya, ininya perhatikan. Menurut saya menjadi penting itu. Itu bisa dianggap, menurut saya ya, bisa dianggap sebagai nilai positif. Meskipun ada yang mengatakan, kenapa pada akhirnya yang menuntut keadilan itu sampai di ujung ke legislatif, bukan kepada Mahkamah Agung misalnya, kemana gitu kan Pak? Apanya laporannya? Iya, orang menuntut keadilan itu mencarinya sampai kepada DPR jadinya. Iya, karena ini kan bagian proses peradilan nih. Kadang-kadang begini, secara psikologis orang mengatakan, kalau kejaksaan sudah begini, itu Mahkamah Agung pun sulit menghindar secara psikopolitisnya. Gitu. Sehingga banyak hal-hal yang sudah di kejaksaan itu ya tetap aja oleh Mahkamah Agung, karena bukti formalnya pada tingkat jurisdiksinya sudah dibuktikan oleh jaksa, meskipun pembuktiannya kadangkala tidak benar juga.
Nah, oleh sebab itu orang kalau berharap ke Mahkamah Agung susah juga nih. Ya ke DPR aja gitu. Pakai suara pengawasan DPR politis, tapi memang ke situ pengawasannya kan. Pengawasan itu macam-macam. Pengawasan politisnya kan lewat DPR. Kalau penegak hukum itu kan pengawasan hukumnya ya aparat penegak hukum terhadap pemerintah. Nah, ini pengawasan politis karena ini nampaknya ada politis. Ada seperti target setor perkara. Nah, itu dia. Nah, yang saya dengar kan begini. Katanya setiap kejaksaan negeri itu disediakan anggaran untuk mengungkap kasus korupsi. Nah, mengungkap kasus korupsi ada anggaran. Mengungkap kasus korupsi menyentuh jaringan-jaringan yang kuat, yang bersandar pada oligarki, punya kandelan politik. Mungkin udah berani. Lalu dicari orang-orang yang sebenarnya perdata, kasus perdata, mendapat keuntungan banyak dari kontrak keperdataannya, lalu dikorupsikan. Padahal ini perdata seperti si Amsal itu. Amsal itu, ya. Ada juga kasus yang dilihat orang, Pak, misalnya Pak Mahfud mungkin ngikutin Ibrahim Arif dalam kasus Chromebook ini, Pak. Dituntut 15 tahun. 15 tahun kan nggak salah, Pak. Padahal kalau dilihat proses persidangannya, dia termasuk yang mempertanyakan Chromebook itu, bahkan tidak ikut bertanda tangan. Iya. Saya baca juga tuh beritanya. Jadi dia dituntut 15 tahun, ya. Padahal yang menyetujui proyek itu adalah pejabat-pejabat eselon 1-nya. Persis. Dia yang mendesak-desak. Persis. Lalu si Nadiem ini kan sebenarnya tidak ikut ke urusan ini. Dia kan polisinya saja, tidak urus ke anggaran apa kan tidak. Apalagi sudah ini sekarang ini kan dia sudah masuk katalog itu, ya. Apa namanya itu? Pokoknya LKPP ya. LKPP. Iya. LKPP itu kan dia sudah lewat itu, sudah dinilai gitu. Terus apa gunanya bentuk LKPP gitu? Kok tiba-tiba ketemu korupsinya katanya? Dulu sudah dikonsultasikan dengan BPKP. Sudah kan? Dapat pendampingan dari KPK katanya. Kok tiba-tiba ini bukan dipaksakan. Pokoknya tiba-tiba ini digiring ke peradilan pidana korupsi yang sepanjang persidangan itu tidak ada bukti yang mengakibatkan logika bahwa Nadiem terlibat di sini, karena ini dua hal yang berbeda. Sehingga konon kenapa sih Ibrahim Arif itu masuk, itu kan analisa orang nih ya. Ini kan agar Nadiem bisa dijerat. Perantaranya dia ngangkat si Ibrahim, padahal si Ibam ini kan tidak tanda tangan, tidak setuju. Justru tidak tanda tangan, Pak. Iya. Tidak setuju dia. Yang mendesak-desak ini nih, yang hanya dituntut 6 tahun 7 tahun ini yang ini tidak sudah nyatakan tidak setuju kok katanya. Dan dia tidak di bukti yang ditunjukkan tidak ada. Nah, mudah-mudahan hakim yang menangani ini bisa objektif. Saya bukan pembela kasus korupsi sama sekali, tidak pernah saya. Tapi saya tetap pada pendirian hukum itu harus ditegakkan secara objektif berdasar bukti-bukti yang sah gitu. Adalah lebih baik membebaskan 1000 orang yang mungkin bersalah, ya toh, daripada menghukum satu orang tapi tidak bersalah ternyata. Itu ada gium di dalam hukum pidana udah ribuan tahun. Jangan menghukum orang yang tidak bersalah. Lebih baik kau bebaskan orang yang bersalah kalau kau ragu kan gitu kan. Gitu. Oke, Pak Mahfud. Saya kira itu, Pak. Jadi silakan Anda tulis komentar Anda dari dialog saya dengan Pak Mahfud, kemudian sampaikan itu di kolom komentar. Pak Mahfud akan suatu waktu untuk menjawab itu kembali. Moga Pak Mahfud. Saudara, sekian Terus Terang edisi minggu ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan dan jangan lewatkan pembahasan isu-isu aktual berikutnya. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.